kadang dingin kayak sikapnya dia. Kayak gitu ya kan. dia. Iya. Oke. Aduh, sambil curhat nih. Eagle Institute. Halo Smart Frenzy, ketemu lagi sama saya Orna di Eagle Podcast Institute. Oke, siang hari ini kita akan ngobrol ya, kita akan kedatangan tamu, kita akan sharing ya dengan salah satu leader dari South Central Java ya, dari Klaster 12. Siapakah dia? Mari ikuti. Ayo. Halo, Terima. Boleh kasih salam dulu, saya hello Smart Frenzy. Hai, Smart Frenzy. Oke, Terima. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, ayo. Oke, kita cari tempat dulu. Oke, Smart Frenzy, nanti kita ketemu lagi. Kita akan cari tempat dulu untuk kita bisa ngobrol ya. Ditunggu dan jangan kemana-mana. Oke, bye-bye. Siang hari ini kita kedatangan tamu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Dia adalah seorang sales leader ya. Dia leader dari salah satu region South Central Java. Oke, kita mulai memperkenalkan diri dulu ya tamu kita hari ini. Halo, selamat siang. Hai Kak Orna, selamat Hai. siang juga. Oke, Halo Smart Frenzy juga, perkenalkan nama saya Delima Nuri Kusumasuti. Kebetulan saya menjadi leader di membawahi 4 kabupaten di klaster 12. halo Ade. Aduh, halo Kak. Oke, jadi teman-teman Smart Frenzy, siang hari ini ya kita akan ngobrol bagaimana sosok leader kita siang hari ini ya. Kita ngobrol santai aja, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab pastinya ya. Jawab tuntas nih. Saya mau kupas tuntas nih. Oh, ya iya. kan? Di sini kan kita dengan tema Wonderful World. Oke. Dan siang hari ini Delima boleh sharing ya, ke teman-teman semuanya ya, bagaimana sih awal mula bisa menjadi seorang leader. Oke, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Tentunya Oh, grogi nih saya Grogi dia ya? mau buat pertanyaan udah grogi nih. tadi nama udah ya. Sekarang sama nama dong. Kak, Umurnya udah umurnya masih muda banget nih. 33 tahun. luar biasa sekali ya teman-teman. Leader kita yang bernama Delima ini usianya masih 23 tahun ya, tetapi sudah menjadi seorang leader ya. Delima, untuk area nih, kita kan berada di region South Central Java gitu kan. Sedangkan South Central Java areanya kan sangat luas. Nah, di sini Delima sebagai apa nih gitu kan. Kemudian areanya di mana? Mungkin boleh sharing ke teman-teman Oke. Smart Frenzy di sini. Oke, kebetulan saya menjadi sales leader di klaster 12 yang membawahi 4 kabupaten, yaitu ada di Sukoharjo, Boyolali, Klaten, sama Wonogiri Kak. Jadi sampai Wonogiri juga. Iya, luar seperti biasa itu. ya. Jadi setiap harinya moving ke kadang ke Klaten, Oke. Wonogiri, Boyolali, Sukoharjo, seperti itu. Luar biasa ya, di usia 23 tahun ya kan sudah menjadi seorang leader, yaitu adalah Smart Friend Direct Leader di sini ya. Oke, areanya paling jauh mana nih? Kalau untuk area sih sebenarnya jauh-jauh semua ya Kak ya. Jauh-jauh Nah, semua, luar biasa. semuanya jauh-jauh semuanya. Cuman yang paling jauh itu sih Wonogiri, karena kebetulan Oke. kemarin itu kunjungan ke sana beberapa waktu lalu pas ada event juga, itu ada yang di Wonogiri yang perbatasan dengan Ponorogo dan Oke. jalurnya kan sangat Ekstrim sekali ya? Iya, sangat Luar biasa. naik turun tangga. Oke, bener-bener wonderful nggak sih buat Iya, kamu? betul banget. Bener-bener wonderful lah ya, sesuai Iya. dengan tema kita hari ini ya. Oke, luar biasa sekali. Ada pertanyaan lagi nih, apa yang membuat Delima bisa menjadi seorang leader? Bagaimana sih cerita atau kisah di balik di usia 23 tahun saya sudah dipercaya nih ya untuk menjadi seorang leader gitu. Jadi gini ya Kak ya, awal mula aku kenal Smart Friend atau tahu Smart Friend juga itu awal mulanya di tahun 2020. Tahun 2020, Ya, itu tahun baru kenal. 2020. Oke. Baru tahu Smart Friend. Itu kan Oke. aku tanya ke salah satu temanku yang di promotor salah satu handphone. Oke. Aku tanya nih, Mas, aku cariin lowongan kerja karena aku dulunya pernah di promotor juga, tapi di Oke. salah satu handphone. Oke. Nah, aku tanya karena aku merasa di handphone itu gajiku sangat
menipis ya. Dalam artian belum Oke. cukup kak, jujur Belum aja belum cukup ya. cukup. Namanya orang kerja kan pasti yang dicari Oke, apa oke, sih? benar, Duit lah. Duit. Kayak gitu yang bikin kita Betul, semangat betul. tuh pasti duit. Nah semenjak itu tanya-tanya dikasih apa namanya lowongan kerja. Udah nih coba ada lowongan kerja di Smartfren. Katanya gaji pokoknya segini, targetnya Oke. segini. Wah aku tertarik nih dengan gajinya dulu ya kayak Oke, yang pasti gaji ya. lebih besar dulu ya Lebih dari besar dulu sebelumnya dari ya? yang lain-lain Oke. kayak gitu. Apalagi di kota ini yang standar UMR-nya beda dengan yang lain kayak Oke. gitu kan. Nah aku merasa tertarik, aku coba-coba nih kak, coba aku masukin lamaran, interview 1 kali, alhamdulillah lolos. Oke, Interview lolos. 2 kali lolos, akhirnya aku masuk di salah satu posisi SGS atau Smartfren Gadget Specialist. Nah aku itu stay di outlet, jadi kayak jualan produk Smartfren tapi stay-nya lebih ke outlet. Jadi kita gimana caranya mengalihkan pelanggan yang sebelumnya belum pakai Smartfren, kita alihkan ke Smartfren. Oke, Kayak gitu. Terus apa namanya, setelah itu nggak hanya di outlet aja kak, ketika outlet sepi kan kita juga ada target nih, targetnya beda-beda, iya Oke. kan. Pas awal itu targetku masih 10, tapi kan dengan aku yang fresh graduate di telekomunikasi, Betul sekali. sangat-sangat menurut aku cari 10 tuh susah ya waktu itu ya kan. Gimana sih caranya biar dapat angka lagi kayak gitu. Betul, Terus betul. dengar dari teman-teman yang lain, SGS yang lain seperti itu, dia selling di keramaian seperti mungkin ada taman atau alun-alun yang terdekat outlet aja sih kak. Oke. Nah kita keep maintain kayak gitu, terus kita selling keluar buat penambahan user atau Oke, penambahan betul. aktivasi, penambahan target. Nah terus semenjak itu kurang lebih 1 tahun, tahun 2021 aku kok merasa ya aku lebih banyak di lapangannya nih. Oke. Passionnya masih banyak di lapangannya. Terus juga apa namanya, penjualanku tuh lebih banyak yang di lapangan kak dibandingin di outlet. Ya bukannya saya nggak stay di outlet ya, stay di outlet oke. Cuman memang trafficnya waktu itu saya di outlet yang benar-benar memang rame, dikatakan rame memang rame. Tapi untuk user Smartfren sendiri itu sudah ada pelanggan sendiri, nggak mungkin dong yang udah pakai voucher aku alihin ke SP. Oke. Iya kayak gitu kan. Terus akhirnya aku selling, ternyata aku ngerasa passionku di lapangan. Hampir 80% aktivitiku di lapangan. Terus waktu tahun 2021 bulan Juni atau Juli aku mengajukan menjadi SDS. Kenapa kok aku bisa jadi SDS kak? Karena aku ada teman juga yang SDS itu atau Smartfren Direct Sales ya, yang kerjanya di lapangan, penjualan kartunya pure di lapangan tanpa maintain outlet kayak gitu. Aku merasa di situ terus diiming-iming lagi nih, Del kamu ini loh jadi SDS aja, wong kamu di outlet juga apa namanya selling keluar, kamu ini aja jadi SDS aja, kerjanya sama-sama di lapangan. Oke lah aku pengajuan tuh kak, pengajuan. Tapi sebelum pengajuan aku memang kayak mikir dulu nih mateng-mateng, nanti takutnya salah juga kan kayak gitu. Oke, jadi seru juga ya. Iya. Oke, dia sampai tahun berapa? Untuk SDS sendiri sampai tahun 2022 kak, kebetulan kurang lebih 1 tahun gabung di SDS. Oke. Habis itu apa namanya, ada kesempatan atau kepercayaan dari Smartfren sendiri, aku dipromosikan nih menjadi Oke. ya SDL itu tadi atau Smartfren Direct Leader ya. Kandidatnya nggak hanya aku kak, jadi ada beberapa kandidat nih yang bikin aku grogi kan. Aku ya udahlah, aku modal yakin aja bisa. Ini kesempatan nggak akan datang 2 kali kayak gitu kan. Apalagi ini kesempatan yang orang lain itu pengen. Sedangkan sekali. kenapa masuk ke aku tolakkan. Udahlah aku coba dulu aja, aku pasti yakin bisa. Dengan kandidat yang lain umurnya yang udah jauh lebih ini ke Ya, atas, pengalaman juga udah juga beda masih ya. beda, udah beda. Ya udah modal nekat, modal yakin, terus dapat iming-imingan juga ya, yang benefitnya tambah kan. Oke, betul. Yang bikin aku semangat sih seperti itu ya kayak. Smartfren sih, tadi kita sudah mendengar sedikit cerita dari Delima ya, bagaimana dia menjadi seorang leader sampai saat ini. Yang saya garis bawahi dari Delima cerita nih ya, yang namanya yakin dan percaya diri ya bahwa diri ini bisa membuktikan gitu bahwa sekarang dia bisa jadi leader, bener nggak? Kan tadi Betul aku banget. yakin nih mbak, dan kemudian kesempatan tidak akan datang untuk 2 kali ya, dan berarti di sini Smartfren ya bisa yang namanya adalah berjenjang karirnya ya, dari seorang SGS, SDS, kemudian sekarang dia bisa menjadi seorang leader dengan yakin bahwa Yakin. saya bisa. Ya.
menurut saya itu adalah wonderful life gimana? Betul Menurut banget. Delima iya nggak? Iya dong, pastinya iya dong, Ya Kak. kan? Nah, menurut Delima nih, wonderful life itu seperti apa? Jadi kalau lebih ke ini Kak, makin tambah pinter ya, dalam artian Oke. Iya, yang betul. dulunya cuman bisanya jualan aja, Iya. mikir diri sendiri kayak gitu Oke, kan. Sekarang kita sekarang udah Oh, punya tim nih, punya ya tim. kan? Gimana caranya nih? Harus tambah tanggung jawabnya lagi nih. Betul Kalau sekali. ada salah satu anak yang ada kendala, wah aku harus gini nih, kayak gitu lah. Jadi lebih banyak tanggung jawabnya juga. Terus yang kedua kan banyak juga event-event kayak gitu kan Kak. Oke. Terus apa-apa pasti mereka Nambah itu relasi ya, betul tentunya banget, ya, relasi. nambah temen juga ya. Jadinya lebih banyak lagi kayak gitu. Gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin Smart Fancy di sini belum tahu detail bagaimana sih menjadi seorang leader atau menjadi seorang SDL ini gitu. Delima, boleh sharing nggak rutinitasnya Delima itu seperti apa? Gitu. Jadi untuk rutinitas sendiri ya kayak tiap harinya itu yang pasti ya paginya kita ikut salah satu SDS untuk menemani mereka. Jadi Oh, oke. dalam artian menemani itu tidak hanya cuma nyuruh kamu sana jualan sana, Oke. enggak ya kayak beda Oke, ya. start jam berapa nih kalau boleh tahu nih start kalau itu, pagi? kalau pagi kita kan ke pasar kadang jam 7, jam 8 Luar biasa. tergantung pasarnya juga karena kita kan ada juga beberapa pasar memang pasarnya ramai di pagi hari atau mungkin waktu siang hari dalam artian jam 8 jam 9 baru ramai itu juga ada. Jadi kita menemani terus kayak misalkan penjualan kayak gitu kita bantu juga dengan kata-kata yang gini loh mungkin lebih baik yang seperti ini. Jadi aku nggak hanya nyuruh ya Kak, kita sama-sama belajar. Aku sama teman-teman SDS itu ayo kita belajar caranya jaring pelanggan baru seperti ini, kita alihkan caranya seperti ini, kalau menurut kamu gimana? Jadi lebih ke sharing to caring kayak gitu. Oke, Heeh. Terus setelah dari pasar nih Kak, kita kan ada juga BTS atau tower yang low, revenue-nya penggunanya masih sedikit. Nah Oke. kita ke BTS tersebut, misalkan di kecamatan A nih, kita ke sana door to door menemani SDS tersebut untuk selling ke perkampungan, memperkenalkan Smart Fan nih, Smart Fan Oke. apa kayak gitu sih, lebih ke situ aja, sosialisasi, bisa ke instansi juga mungkin atau kepala desa atau mungkin kecamatan atau mungkin sekolah-sekolah kayak gitu bisa juga atau kita bisa join event-event kalau ada event itu bisa. Di sini kan Delima memiliki yang namanya tim, benar nggak? Betul. Dan area yang dipegang Delima ini adalah 4 kabupaten, luar biasa nggak? Sekarang boleh sharing, sukanya apa sih? Ya itu tadi Kak, sukanya sih lebih banyak relasi yang pasti. Oke, Dan sekarang relasi. relasinya nggak seperti yang dulu, kita kan nemuin warga-warga ya yang Iya. biasa. Kita sekarang Betul. udah nemuin misal nih kayak kepala desa Oke. atau mungkin salah satu owner di perusahaan yang gede nih, karena Oke. untuk event-event kita harus Betul. masuk ke yang benar-benar orang yang bertanggung jawab kayak gitu. Terus yang kedua sukanya itu memang area aku jauh-jauh ya Kak ya. Iya, betul. Cuman kalau dinikmati itu di perjalanan, saya orangnya kebetulan banget suka ini ya bersepeda. Jadi kayak ngeliatin pemandangan kayak gitu udah tertutup capeknya, rasa capeknya. Oke lah kalau capek memang capek. Oke. Cuman balik lagi kita kerja. Kita kerja memang rohnya seperti itu. Kita jalanin yang penting nikmatin aja. Kalau dinikmatin kerjaan pasti akan ringan. Asli itu Kak. Kerja sambil liburan nggak sih? Apa? Melihat Iya pemandangan dong, alam, sambil ya liburan kan? yang pasti. Kayak contoh kemarin Kak, Purwonogiri ya. Memang areanya jauh dari dari tempat tinggalku aja 2 jaman. Nih, apalagi naik motor kan. Terus juga ini cuacanya juga ekstrim sekali, Oke. kadang panas, kadang hujan, kadang dingin kayak sikapnya dia. Kayak gitu Sikapnya ya dia. Kak. Iya. Oke. Aduh sambil curhat nih. Jadi kayak di perjalanan lihat ijo-ijo segar nih. Jadi ya udah dinikmatin aja kayak piknik kayak gitu Oke. aja. Kita sudah sedikit tahu ya gimana sih sukanya. Oh ternyata jadi leader yang pasti adalah kita punya atau menambah relasi. Kemudian dari segi salary ya, dari segi gaji tentunya. Apa sih yang memotivasi seorang Delima ini untuk menjadi seorang leader atau SDL? Jadi untuk motivasi sendiri kalau menurut aku ya Kak ya, sebenarnya aku nggak terbayang ya Kak ya sampai jadi naik leader seperti ini. Oke. Nggak kebayang sama sekali karena pikiran aku pertama itu gimana caranya aku cari duit, dapat duit. Yang pasti orang tua lah ya, keluarga. Ya, oke, keluarga lah. ya. Kita buat keluarga dong pastinya, karena nggak ada doa keluarga rezeki kita juga pasti Betul. ya kan.
Nah, terus yang bikin aku sangat termotivasi itu bangga. Dalam artian aku ngasih duit nih. Yang dulunya aku dikasih duit orang tuaku, kakak-kakakku, sekarang aku bisa bantu mereka. Gantian, walaupun nominalnya tidak banyak, aku ngerasa punya rasa kepuasan sendiri. Bener banget. Kayak misalkan yang dulunya beli handphone harus merengek-merengek nangis nih. Sekarang beli aja kayak gitu. Jadi kayak ada rasa tersendiri Kak. Jadi untuk motivasi ya itu, kejarlah impianmu, pengen apa kayak gitu. Ya udah kamu bekerja kayak gitu kan, kerja sebiar mungkin. Gak usah mikir susahnya seperti apa, jalanin aja. Let it flow. Jadi biarkanlah semua mengalir kayak gitu. Menurut Delima ya kan, yang mempunyai tim ya dengan area yang cukup luas, bagaimana sih menurut Delima leader yang baik itu seperti apa? Jadi gini karena kalau menurut saya ya, orang leader itu bukan bos yang pasti ya. Leader itu pemimpin, jadi bisa pemimpin mereka dalam artian mengayomi, melindungi tim seperti itu. Jadi misalkan ada tim yang ada kendala, ayo kita turun tangan kan. Jadi nggak hanya menyuruh kamu gini, ayo kita ke lapangan. Gimana kendala kamu gimana? Ayo kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau aku nggak bisa cari solusi, ayo kita pecahin bareng-bareng. Kamu sharing sama aku juga sharing sama kamu. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari sosok seorang Delima, mimpi terbesar apa nih yang Delima mimpikan? Boleh sharing. Mimpi apa ya kayak belum terpikirkan sih, cuman ada beberapa banyak hal ya. Yang pasti salah satunya aku pengen menjadi wanita yang sukses ya, walaupun nanti kita bakal nikah, punya suami yang dalam artian kita akan dinafkahi suaminya. Menurut saya itu tidak menjadi apa ya, gimana ya kayak nggak mau kalau cuman suami aja. Jadi mimpi terbesar saya adalah menjadi wanita sukses bagaimanapun caranya, yang bermanfaat juga untuk semua orang kayak gitu. Tapi untuk depannya pengen ini itu saya belum terpikirkan ya Kak ya, karena saya masih sangat menikmati pekerjaan saya yang seperti ini. Mungkin nanti ada jenjang karir lagi, boleh lah. Boleh ya, tetap harus berjenjang karir ya di sini ya. Karena di Smartfren itu sendiri ya kayak ternyata mau berjenjang karir itu udah jadi bisa berkesempatan lah kalau dia memang ada niat kerja yang serius. Saya yakin jenjang karirnya akan ada kesempatan kayak gitu. Nah, Smart Frenzy, obrolan siang hari ini di Eagle Institute Podcast sudah selesai bersama Delima, yaitu adalah Smart Friend Direct Leader dari South Central Java di area Cluster 12 ya. Semoga sharing kita hari ini ya bisa menginspirasi nih Smart Frenzy yang lain, bahwa dengan penuh keyakinan yang dimiliki oleh seorang Delima, dia bisa berjenjang karir gitu. Jadi thank you Delima untuk siang hari ini. Terima kasih untuk ceritanya, luar biasa sekali ya. Kita ketemu lagi. Thank you karena Smart Friend, ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Bye bye. Ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng.